Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu buku yang sudah selesai saya baca dengan judul Mendidik Generasi Z dan A. Buku ini karya dari dua orang guru, yaitu J. Sumardianta dan Wahyu Kris Awe. Mari kita mulai mereview buku ini. Selamat mendengarkan. Mendidik Generasi Z dan A, buku ini membahas mengenai guru yang dibutuhkan di masa kini, di mana seorang guru hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tanpa terseret derasnya arus. Hal ini penting untuk mengimbangi perkembangan generasi masa kini, terutama dalam mendidik generasi Z dan A. Dan untuk mengoptimalisasikan hal tersebut dibutuhkan guru kece, bukan guru gaje. Oke, buku ini bisa dipakai buat para pendidik yang ingin memperoleh simpati dari generasi masa kini. Para orang tua yang ingin lebih memahami cara mendidik generasi Z dan A. Dan juga akademisi yang tertarik dalam dunia pendidikan. Apa sih yang dibahas dalam buku ini? Oke, kita mulai dari yang pertama. Rahasia menjadi guru kece yang selalu kece sepanjang hayat. Sebagaimana dalam buku Renal Kasali Disruption, bahwa segala aspek kehidupan saat ini terjadi perubahan besar-besaran atau disrupsi akibat dari kemajuan teknologi dan inovasi. Anda tidak bisa melakukan hal yang sama dan mengharapkan sesuatu yang berbeda. Sehingga penting bagi Anda untuk memahami disruptive mindset dan steady mindset. Disruptive mindset sendiri memandang kecerdasan itu sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan. Sedangkan steady mindset memandang kecerdasan sebagai benda mati, di mana mereka cenderung terikat kuat pada tradisi dan menghindari adanya perubahan. Salah satu guru kece dengan disruptive mindset seperti yang dilakukan Profesor Markus Wono Setiabudi dari Fakultas MIPA ITB. Beliau memberikan pengajaran dan penyelesaian masalah kontekstual dalam keseharian dengan menggunakan rumus matematika. Karena menurutnya matematika bukan hanya angka saja dalam teori. Imajinasi dan kreativitas merupakan kata kunci yang membedakan sekolah dan lembaga lain. Keduanya menjadi bahan bakar utama dalam pembelajaran. Guru harus selalu terbuka kepada siswa yang ingin berbagi dan mengejar mimpinya. Guru kece berdiri di depan kelas bukan sebagai raja yang didengarkan dan dilayani, melainkan sebagai pelayan yang selalu mendengarkan dan melayani para siswa. Guru kece akan memulai perubahan dirinya tanpa menunggu lama. Karena menurutnya waktu 1 menit pun akan sangat berharga. Seperti halnya dengan tersenyum yang hanya butuh sekian detik namun bisa memberi dampak positif bagi sekitarnya. Menyapa siswa hanya butuh waktu yang singkat, namun dapat mempererat hubungan antara guru dan siswa. Mengucap kata maaf, tolong, dan terima kasih hanya butuh 5 detik, namun dapat membuat orang lain merasa dihargai. Generasi Y yang lahir pada tahun 1981 sampai 1994, generasi Z yang lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2010, dan generasi Alpha yang lahir pada tahun 2015 sampai 2035 adalah generasi yang cenderung rapuh, generasi anak mami yang nyaris tidak mengalami kerasnya tantangan zaman. Semua serba tersedia. Mereka hidup dari fasilitas yang dibeli oleh orang tua mereka. Namun, itu merupakan perangkap zona nyaman buatan orang tua mereka. Padahal, sebenarnya hadiah terbesar dan terindah orang tua untuk anaknya adalah tantangan, bukan fasilitas yang memanjakan. Guru kece sangat memahami kondisi generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Guru kece akan mendorong siswa untuk belajar mandiri. Ia juga memberikan keleluasaan untuk berbeda pendapat, karena sejatinya perbedaan pendapat tersebut bisa memperkaya gagasan. 9 kebiasaan yang membuat Anda menjadi guru kece.
Ada 9 kebiasaan untuk menjadi guru kece yang diidamkan generasi Y, Z, dan A yang diambil dari buku 9 Habits of Highly Effective Teacher karya Jacques Campbell. Yang pertama, Anda harus memahami identitas diri sendiri. Nilai-nilai identitas ini terpancar dari cara guru berinteraksi dengan siswa. Pemahaman identitas itulah yang akan menjadikan guru efektif. Kedua, tentang pentingnya belajar sepanjang hayat. Pada umumnya, guru hanya bisa menyuruh siswa untuk belajar, tetapi guru kece selain memberikan semangat untuk belajar mandiri, juga menjadi teladan pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, adalah cara guru mengatasi stres. Kunci dari hal ini adalah meningkatkan rasa syukur dan kreatif dalam menjalani rutinitas. Selanjutnya, guru kece mempunyai keterampilan dalam memprioritaskan tugas-tugasnya sehingga ia dapat mengelola waktu dan energi. Kebiasaan yang kelima adalah guru kece terampil membangun kesepahaman dalam gaya belajar, kecerdasan, dan juga kondisi mental siswa. Yang dibutuhkan pada proses ini bukan hanya simpati, melainkan juga empati. Keenam, tidak kalah pentingnya adalah menjadi pendengar yang baik bagi siswa. Guru kece harus memperhatikan cara mengangguk kepala, kontak mata, gestur, dan menjaga ekspresi wajah yang tepat. Gaya berkomunikasi bagi guru kece adalah asertif. Asertif adalah berada di antara agresif dan submisif. Asertif guru kece mampu mengungkapkan perbedaan ide sembari tetap menghormati ide orang lain. Kedelapan adalah pentingnya menebar karisma. Karisma yang didapatkan dari kemampuan guru dalam membangun hubungan dengan siswa. Yang terakhir adalah keterampilan guru membangun jejaring dengan orang tua, rekan kerja, komunitas profesional, dan lembaga pemerintah untuk mencapai visi pendidikan. Melalui ke-9 keterampilan guru kece, maka Anda tidak mengenal lagi tentang istilah anak nakal di kelas. Anak yang tidak suka membantah, serta menuruti segala perintah guru akan memudahkan guru. Jika dilihat dari hal ini mungkin iya, tetapi guru kece melihat di masa depan. Anak yang dikenal sebagai anak baik di kelas, kelak hanya menjadi orang yang pasif dan tidak punya inisiatif. Sedangkan anak nakal selalu bikin onar di kelas mungkin menyulitkan bagi guru. Tapi guru kece memandang hal ini sebagai hadiah terbaik dari Tuhan. Seringkali anak nakal merupakan anak yang jenius. Keonaran yang mereka ciptakan adalah penanda bahwa cara berpikir mereka itu berbeda. Gaya belajar mereka itu unik loh. Di masa depan justru para pembuat onarlah yang menjadi pemenang karena mereka selalu menemukan cara baru dalam berkarya. Tugas pendidikan adalah menyiapkan siswa untuk di masa depan. Itu sebabnya siswa perlu belajar, memiliki kemandirian, dan menyelesaikan persoalan. Siswa yang hanya pintar ujian tapi takut mengambil keputusan sesungguhnya akan menjadi generasi rapuh seperti dalam buku Strawberry Generation karya Renal Kasali. Padahal masa depan membutuhkan generasi yang berani mengambil keputusan dan mengubah keadaan serta berani mendobrak kemafanan. Adaptasi e-learning dan model pembelajaran konseptual membuat generasi A dan Z itu cepat belajar. Tanpa disadari, kebiasaan bersentuhan dengan teknologi setiap saat melahirkan karakter-karakter baru bagi murid zaman now, seperti multitasking, selfish, narsis, egois, dan asik sibuk sendiri. Di era digital, meski guru dan murid itu saling bertemu, padahal mereka sesungguhnya saling menyembunyikan diri. Mereka bersama tapi berbeda dalam dunianya masing-masing. Asyik dengan layar sentuh dan earphone. Selama guru berusaha menjaga jarak dengan kecanggihan ponsel, murid-murid tidak akan memberikan diri sepenuhnya. Perhatian murid tidak akan pernah fokus dan mereka terperangkap multitasking.
Guna mempersiapkan materi agar supaya dekat, kontekstual, dan relevan dengan realitas keseharian siswa zaman digital, guru kece itu harus mengembangkan model-model pembelajaran kontekstual dengan memadukan paradigma mendalam Darmati, guru zaman analog dengan sudut pandang generasi digital, murid zaman now. Pembelajaran kontekstual di era milenial hendaknya membekali murid 10 keterampilan agar sukses mengantisipasi masa depan yang identik dengan Internet of Things, yaitu 1. Sense of making, kemampuan memaknai lebih dalam atas apa yang diekspresikan. Kedua, social intelligence, kemampuan berhubungan dengan orang lain secara langsung dan mendalam guna merasakan interaksi yang diharapkan. Ketiga, adaptive thinking, kecakapan berpikir guna menghasilkan solusi bukan sekedar memenuhi aturan. Yang keempat, cross-cultural competency, kemampuan bekerja dalam budaya yang beragam. Yang kelima, computational thinking, kemampuan menerjemahkan data ke dalam konsep abstrak dan memahami penalaran berdasarkan data. Yang keenam, new media literasi, kemampuan mengakses media baru secara kritis, mengembangkan konten dan menggunakan media guna berkomunikasi secara persuasif. Yang ketujuh, transdisciplinary, kemampuan memahami konsep lintas disiplin keilmuan. Yang kedelapan, design mindset, kemampuan merancang, mengembangkan tugas dan proses kerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan, cognitive load management, kemampuan membedakan, menyaring dan memahami informasi guna memaksimalkan fungsi kognitif dengan alat dan teknik yang bervariasi. Dan yang terakhir, virtual collaboration, kemampuan bekerja secara produktif, mendorong keterlibatan dan menunjukkan kehadiran sebagai anggota tim virtual. 5 soft skill yang dibutuhkan pelajar generasi Z dan A. Media sosial yang terbuka menjadi platform favorit untuk menyampaikan pendapat dan menyebarkan berita. Sayangnya, penyampaian pendapat dan penyebaran berita tersebut seringkali tidak disertai dengan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, literasi menjadi sangat penting dan mendesak. Literasi bukan sekedar membaca dan menulis, melainkan dengan cara berpikir, cara mengelola informasi, dan cara bersikap, serta menyelesaikan masalah. Manusia dengan literasi yang mumpuni akan mendapatkan soft skill, yaitu kemampuan berpikir kritis. Sekolah perlu memiliki implementasi kurikulum sebagai wadah siswa berpikir kritis, sedangkan guru perlu berperan sebagai teladannya. Soft skill selanjutnya yang penting dimiliki generasi milenial adalah mereka harus beradu lari dengan kecepatan teknologi informasi. Mereka juga harus berhadapan dengan problem-problem keluarga seperti kehilangan harapan, kekurangan sentuhan, dan kasih sayang. Untuk menaklukkan tantangan tersebut, generasi Z dan A perlu memiliki soft skill yang bernama STEMpathy, alias Strong in Modern Technology Science and Empathy. Istilah STEMpathy pertama kali ditemukan oleh Thomas L. Friedman melalui buku Thanks You of Being Late. Di buku ini, mayoriti perkembangan teknologi yang semakin cepat, apa yang kita pakai hari ini bisa menjadi usang begitu kita bangun esok pagi. Gaya dan cara kita berkomunikasi bisa berganti tiap pekan, mengikuti jargon kekinian. Ini berarti bahwa perubahan tidak berbicara hanya pada teknologi. Jika keseimbangan dan kebahagiaan menjadi korban perubahan, maka yang terjadi hanyalah kekonyolan. Soft skill yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kerjasama tim dan kolaborasi. Jika kita ingin berlari cepat, berlarilah sendiri. Jika kita ingin berlari jauh, berlarilah bersama-sama. Dengan demikian, kerjasama tim sinonim dari sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang hanya berdampak pada diri sendiri bukanlah sebuah kesuksesan. Itu adalah kesuksesan egosentris. Kesuksesan sejati adalah kesuksesan bersama.
Kesuksesan sejati berdampak pada kehidupan sendiri, sesama, dan alam semesta. 2/3 pekerjaan yang dikenal saat ini akan lenyap. Yang hilang job, bukan work. Work atau pekerjaan akan tetap ada. Work akan terus berkembang, tapi job yang berbeda. Dunia akan tetap membutuhkan dokter, namun bukan dokter yang bekerja dengan cara yang lama. Dokter harus bisa menggunakan teknologi baru berbasiskan AI, Artificial Intelligence, robot atau IT. Oleh karena itu, pelajar perlu memahami bagaimana mereka menangani suatu perubahan. Guru hadir memberikan panduan, sikap mental baru mengedepankan informasi, deep understanding and deep reasoning. Manusia tidak hanya butuh IQ, EQ, and SQ, melainkan juga AQ. EQ merupakan kekuatan manusia untuk bertahan dalam segala kesulitan serta mengubahnya menjadi pemacu semangat. Seorang dengan EQ yang mumpuni tidak akan menyerah dengan nasib. Nasib yang menimpanya adalah cara Tuhan meningkatkan kapasitasnya. Tidak jarang, potensi terbaik manusia muncul ketika kesulitan hidup datang. Itulah 5 soft skill yang perlu ditanamkan guru kece untuk membentuk anak didiknya menuju kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.